Halo everyone, selamat datang kembali di channel saya. Nah, saya sambil pegang HP ini teman-teman, nge-record audionya di sini teman-teman ya, supaya dapat suara yang bagus. Nah teman-teman yang baru mau melakukan tes jarak rentes drone Vimy X8 SE ini, mungkin bingung ya harus gimana supaya safe, supaya drone-nya kembali dengan selamat teman-teman ya, nggak hilang atau kehabisan baterai dan jatuh teman-teman ya. Pasti teman-teman yang baru akan melakukan tes jarak itu kepikiran ya resikonya ya. Nah karena itu saya buatkan video tips cara melakukan tes jarak drone Vimy X8 SE ini yang aman berdasarkan pengalaman saya dan yang saya lihat juga di YouTube teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman harus cas baterai drone dan baterai RC full teman-teman. Kedua, pastikan drone-nya nggak ada yang cacat, propellernya nggak ada yang cacat juga ya. Cek dulu ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang cacat. Kedua, saran saya sih nggak usah pakai aksesoris macam-macam deh teman-teman, udah yang ada gini aja teman-teman ya. Kalau pakai aksesoris yang saya khawatirkan nanti akan ada vibrasi waktu terbang teman-teman. Nah itu untuk menghindari nggak usah deh pakai aksesoris macam-macam. Kedua, pakai HP-nya juga kalau bisa speknya yang mumpuni teman-teman, yang RAM-nya besar, yang layarnya juga udah bagus ya, jernih meskipun di yang terang begini masih bisa kelihatan ya. Saya dulu pernah pakai HP jadul itu, kalau suasana kayak gini terang, waduh susah sekali ngelihatnya teman-teman. Terus juga HP RAM-nya kecil jadi panas, terus sering keluar ya itunya aplikasinya Vimy Navi-nya teman-teman. Poin kelima adalah kalau teman-teman bawa alat-alat apa ya, Bluetooth-nya, Wi-Fi-nya, terus paket datanya dimatikan. Kalau ada teman-teman yang di sekitar juga minta dimatikan dulu deh paket datanya ya, itu supaya nggak mengganggu sinyal waktu nanti teman-teman nerbangin drone. Terus yang keenam adalah waktu nerbangin itu mode pesawatnya di on ya teman-teman ya, supaya juga nggak mengganggu sinyal drone. Nah pada awalnya teman-teman harus on dulu paket datanya supaya mendapat file cache map, tetapi setelah itu nanti teman-teman pindah ke mode pesawat waktu menerbangkan drone Vimy X8 SE. Nah yang ketujuh tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman ya, kalau bisa di sekitar kita area mau take off itu nggak ada interferensi sinyal ya. Kalau ada teman yang dekat kita bawa HP ya di mode pesawat dulu deh ya gitu ya. Dan jadi pemilihan tempatnya penting juga teman-teman ya, supaya tidak ada interferensi sinyal. Itu yang ketujuh. Terus yang kedelapan adalah rencana terbang teman-teman. Jadi rencana terbangnya berdasarkan isi dari baterai drone teman-teman ya. Kita mau sampai berapa nih ya? Kalau saya sarankan kita rencana drone landing kembali itu 20-30% teman-teman ya. Atau paling ya dalam kenyataannya mungkin 10% deh. Karena kita kan kondisinya kita nggak tahu ya kenyataannya. Taruhlah misalnya 20% ya. Kita sampai landing kembali, berarti terpakai 80%. Berarti nanti kalau teman-teman sudah lihat indikator baterai sudah kepakai 40%, berarti di sini tertulis 60%. Meskipun teman-teman drone-nya masih bisa terbang lebih jauh, kalau mau aman ya teman-teman RTH aja, udah pulang lagi deh gitu teman-teman ya. Itu kalau mau amannya ya, kalau takut dengan resikonya. Nah teman-teman, kemudian yang ke-9 ini berkaitan dengan rencana terbang. Teman-teman set baterai warning ya, 60% aja deh teman-teman set. Kalau nggak salah ini hanya 50% maksimal, saya agak lupa teman-teman. Pokoknya set maksimal untuk ya sekedar untuk mengingatkan ya, tetapi tetap sesuai dengan rencana terbang teman-teman tadi ya. Kemudian yang ke-10 teman-teman set RTH-nya itu ya lebih tinggi dari area yang tertinggi yang ada deh di wilayah di situ teman-teman ya.
Jadi lihat dulu sekitarnya mana yang paling tinggi, set lebih tinggi dari itu teman-teman. Ini untuk keselamatan drone teman-teman juga ya. Nah teman-teman, terus yang ke-10 adalah teman-teman, nah ini pemilihan take off drone-nya ya, pemilihan lokasinya. Itu saran saya kalau mau terbang jauh, minim interferensi itu teman-teman terbang di bukit teman-teman, terus mengarah ke laut. Kalau pengalaman saya itu terbang di area pantai, itu nggak bisa terlalu jauh. Tapi kalau teman-teman terbang lebih tinggi, itu kemungkinan lebih jauhnya akan semakin besar teman-teman, apalagi mengarah ke laut yang minim interferensi. Jadi cari dataran tinggi, nah take off-nya dari situ teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman terbang di cuaca yang bagus ya. Lihat kecepatan anginnya yang semakin kecil ya semakin bagus ya. Terus nggak mau hujan ya, mendung nggak mau hujan ya, perhatiin arah angin juga teman-teman ya. Terus yang ke-13 teman-teman ya, saran saya adalah teman-teman terbang di pagi hari aja teman-teman, karena di pagi hari cenderung anginnya lebih kecil ya. Kalau sore hari itu anginnya lebih kenceng, apalagi di pantai. Nah itu akan memboroskan baterai teman-teman ya. Sekarang poin 14 teman-teman ya, banyak juga ya sarannya. Sekarang poin 14 saran saya adalah, nah teman-teman harus pastikan sudah lock GPS teman-teman. Nah taunya dari mana atau caranya teman-teman kalau take off udah biarin dulu hover ya 10 atau 20 detik teman-teman ya, diemin. Nah teman-teman baru terbang. Untuk memastikannya teman-teman dilihat di mapnya ya, itu ada gambar H. Nah itu titik home point drone. Jangan sampai home pointnya meleset jauh ya. Poin ke-15 teman-teman ya, teman-teman terbang dengan mode normal aja ya, mode normal, terus full speed ya. Jadi throttle-nya sampai mentok nih teman-teman, biarin gitu ya, biar cepat ya. Terus di altitude-nya yang tinggi deh teman-teman, mungkin bisa 90, 100 atau 120 meter teman-teman ya, supaya meminimalkan interferensi. Nah sekarang poin ke-16 teman-teman, kalau sudah lihat di aplikasi baterai warning, kalau mau aman ya udah pulang aja teman-teman, atau sesuai dengan rencana terbangnya ya, berapa persen baru teman-teman pulang lagi ya, gitu ya. Jadi ketika ada peringatan baterai warning, teman-teman jadi ingat saya harus pulang di berapa persen gitu ya. Itu hanya untuk pengingat aja ya. Saran terakhir nomor 17, ini sesuai pengalaman saya juga, terus ada komentar dari teman-teman juga. Ketika teman-teman untuk memutuskan pulang, nggak usah pakai RTH, jadi tarik mundur aja teman-teman. Jadi mundur aja, tarik mundur full speed ya teman-teman ya. Juga lihat arahnya di map ya, supaya nggak salah arah nanti teman-teman di sini terus larinya ke sana gitu kan, karena kan soalnya mundur ya. Sambil lihat map, jadi posisi kita dan posisi drone-nya ya, supaya nggak salah arah. Tujuannya apa teman-teman? Mundur. Ini pengalaman saya waktu saya terbang jarak jauh terus RTH. Kalau RTH drone itu kan nanti balik gini teman-teman ya, ke arah kita ya. Nah itu sering terjadi diskoneksi teman-teman. Bisa bayangin ya, pasti kita panik di 4 km kita diskonek. Saya pernah hampir 4 km jaraknya terus diskonek hampir 2 menit blank teman-teman di sini. Nah itu waduh, saya takut juga ya drone-nya kenapa-kenapa ya. Nah itu untuk menghindari diskonek itu teman-teman pulangnya tarik mundur aja teman-teman. Jadi posisinya gini ya, tarik mundur aja full speed sampai ke tujuan. Tujuannya untuk apa? Tarik mundur supaya nggak terjadi disconnect, meminimalkan disconnect lah ya. Karena apa? Ini antenanya drone-nya ada di belakang nih teman-teman. Jadi kemungkinan kalau waktu posisi begini ya pulang disconnect itu karena posisi antenanya itu di belakang, jadi ketutupan. Nah ini diakalin dengan posisi begini teman-teman, mundur. Jadi apa, antenanya itu menghadap ke kita.
Jadi itu untuk meminimalkan disconnect ya pada jarak jauh. Itu saran saya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu 17 tadi ya. Banyak juga. 17 tips saran untuk melakukan terbang jauh yang aman dengan drone Vimy X8 SE. Nah, oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang menonton video ini. Kalau ada saran tambahan bisa tolong ya tulis di bagian deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya tunggu like dan subscribe channelnya. Nah, terus kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang.